Badan Amil Zakat Nasional mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sehat, gimana kabarnya? Dewan. Dan kebetulan saat ini sudah banyak hama ataupun OPT, organisme pengganggu tumbuhan. Nah, mungkin nanti pengamatan rutin Pak ya, pengamatan rutin setiap 3 hari sekali minimal. Jadi kami selaku pendamping mengharapkan Bapak-bapak secara kompak lah ya. Pak Haji, mungkin ada yang disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Agus sudah memberi kesempatan. Ini penyediaan pupuk di koperasi udah tersedia ya. Udah pada nembus belum ini? Belum. Pupuknya? Belum. Nah, silakan yang belum nanti sesuai dengan RDKK ya, diambil di kios masing-masing. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Ya, saya Ada Pak. anggota yang jelas. Apakah persediaan pupuk itu ada selalu? Insya Allah untuk musim ini tidak akan terkendala masalah pupuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Pak Haji. Ini kebetulan Pak Haji sedang yang ngariung, mungkin mau memberikan sedikit apa ya untuk bapak-bapak semua seperti itu Pak. Enggak Pak Haji? Terima kasih Pak Agus. Saya mengharapkan terutama kepada bapak-bapak anggota kelompok Basnas ini mohon untuk betul-betul waspada sehingga jangan sampai nanti kita kecolongan. Kita mengendalikan hama dan penyakit, tentunya lingkungan juga harus dijaga sehingga akan terjadi keseimbangan antara musuh alami dan hama itu sendiri. Barangkali itu Pak Haji yang dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan saya akhiri kecuali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kekayaan alam yang lahir dari tanah subur seperti ini menjadi anugerah yang dimiliki Ibu Pertiwi. Dari sini, langkah kecil mengupayakan ketahanan pangan dimulai. Meski mendapat julukan sebagai negara agraris, Indonesia masih punya sejumlah PR untuk mewujudkan ketahanan pangan yang merata. Sanitasi lingkungan itu penting Pak, karena biasanya hama itu kan pada sarang ya di lingkungan yang kotor seperti itu. Untuk pertumbuhan awal memang kadang tanah itu perlu dikeringkan juga. Selama ini, sektor pertanian dan peternakan menjadi andalan untuk menjaga ketahanan pangan. Terlebih dalam situasi bencana dan pandemi COVID-19. Namun, sejumlah tantangan harus dihadapi dalam mendongkrak produktivitas pangan nasional. Penduduk Indonesia semakin bertambah, memerlukan jumlah pangan yang cukup besar, 84 liter per tahun per kapita, dikalikan dengan 279 juta penduduk Indonesia, memerlukan adanya dukungan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Hal lain yang menarik perhatian tim Badan Amil Zakat Nasional adalah soal kesejahteraan pahlawan-pahlawan yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan.
Kondisi real kesejahteraan petani yaitu petani dengan lahan garapan di bawah 2 hektar masih belum sejahtera. Sebagai pelaku utama yang sangat merasakan proses untuk menghasilkan gabah, tetapi memperoleh penghasilan yang sangat minim di tingkat petani. Apalagi jika alam sebagai faktor pendukung utama sedang tidak bersahabat, pertanian dipandang sebelah mata, krisis regenerasi petani muda, rantai tata niaga merugikan petani, dan teknik budidaya yang kurang presisi, serta permodalan bagi petani dan alih fungsi lahan pertanian. Lumbung Pangan adalah program pemberdayaan ekonomi pada sektor pertanian dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas petani dan produksi melalui pendekatan pertanian berkelanjutan berbasis agribisnis. Pertanian berkelanjutan mencakup peningkatan hasil panen, penurunan dampak terhadap lingkungan, penurunan biaya produksi, dan penurunan resiko melalui pertanian organik. Kegiatan pertanian dilakukan dengan manajemen bisnis yang dikelola oleh Mustahik. Yang menjadi target sasaran Basnas adalah masyarakat petani kecil yang masuk kategori mustahik, baik dari segi kepemilikan dan pendapatan ekonomi mereka. Jumlah mustahik yang mengikuti program Lumbung Pangan ini yaitu 49 orang dan luasannya 36,5 hektar. Dalam menjalankan program Lumbung Pangan dan Balai Ternak, Basnas mengedepankan proses ramah lingkungan. Program ini diantaranya dijalankan di Karawang dan Bogor, Jawa Barat. Yang menjadi keunggulan program Lumbung Pangan adalah pola pertanian berkelanjutan yang dikembangkan oleh Basnas sendiri. Mencakup pada penerapan pertanian organik dan pertanian terpadu. Kondisi pertanian di lapangan saat ini masih berdasarkan pada sistem pertanian konvensional yang membawa dampak positif bagi kenaikan produksi, namun di sisi lain penggunaan produk kimia intensif berdampak pada kerusakan lingkungan. Lokasi program Lumbung Pangan Basnas berada di Desa Sukatani yang tersebar di 6 dusun dan terbagi menjadi 2 kelompok tani. Bantuan yang diberikan berupa stimulan modal awal yang digunakan untuk pembelian sarana dan tenaga kerja sampai ke biaya panen. Harapannya adalah untuk tanam berikutnya, petani sudah menyisihkan modal dari hasil panen sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, petani sudah memasuki masa panen keempat dan secara data petani mengalami peningkatan hasil dari sebelum pendampingan. Pengetahuan sikap dan keterampilan mengalami perubahan, terutama petani yang aktif dalam pendampingan kita. Inilah hamparan tanaman padi yang tumbuh subur di kawasan Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Dari sawah-sawah ini, sebagian kebutuhan produksi beras nasional terpenuhi. Sedikitnya, sepanjang 2021, realisasi produksi padi di Karawang mencapai 1,4 juta ton gabah kering panen. Dan para petani inilah yang punya jasa besar mempertahankan Karawang sebagai lumbung padi nasional. Ya, perkenalkan, nama saya Tarmin Sugiana, usia yaitu 52 tahun.
Perkenalkan, nama saya Taswan Riswanto, anggota Bina Mandiri Binaan Bajnas Nasional. Saya bergabung dengan Basnas itu dari tahun 2021 awal itu, dan saya alhamdulillah yang saya rasakan ini menambah yaitu wawasan saya, sangat membantu bagi masyarakat miskin yang membutuhkan kami dari petani tentunya. Saya dari mulai tahun 2018, saya inisiatif untuk memanfaatkan lahan yang senggang. Saya coba tanam kol, Pak, kembang kol ini. Jadi antara udah panen, mau mulai maju panen itu, kita manfaatin, Pak, sekitar 55 hari pemanfaatannya gitu. Udah panen, kita garap lagi, mulai lagi padi gitu. Berkesinambungan. Alhamdulillah, penyalurannya melalui teman saya juga. Kebetulan dia memasarkan ke daerah Cibitung, Cikopo, pasar-pasar besar gitu, pasar-pasar induk. Kalau permasalahan jelas terutama modal, Pak, ya. Modal, terus kayak macam istilahnya pemasaran, sarana prasarana. Kalau ada modal kan istilahnya kita mau lahan sekian, terus bibitnya sekian, kan bisa nambah gitu, Pak. Bibit yang dulunya sekian ribu, kalau tambahan modal bisa jadi 16.000 atau 17.000 kan bisa, Pak. Agar pengembangan usaha pertanian berjalan on the track, kelompok petani mendapat pendampingan intensif. Tak tanggung-tanggung, mereka akan mendapat pembekalan dan pendampingan selama 2 tahun. Pendampingan yang dilaksanakan oleh Basnas ya selama 2 tahun ini meliputi pendampingan mulai dari pendampingan teknis seperti proses budidaya dan pengelolaan tanaman, kemudian pendampingan kepada pengelolaan mengarah kepada pengelolaan ramah lingkungan terkait masalah pengembangan usaha seperti pemasaran hasil dan akses informasi dan pasar seperti itu. Basnas berharap para petani binaan ini setelah mungkin nanti mandiri ya, mempunyai siklus usaha sesuai dengan apa yang mereka usahakan, yaitu di bidang pertanian padi. Alhamdulillah kebutuhan yang tadinya kurang dari kami, alhamdulillah dipenuhi oleh dari Basnas. Karena ada binaan bahwa dari Basnas itu akan mengembangkan, jangan sampai pakai selalu kimia, tapi saya menggunakan nutrisi, Pak. Dan kami buat sendiri nutrisi tersebut dengan bahan-bahan yang kami temukan. Alhamdulillah, yang dari Basnas itu saya dapat bantuan yaitu berupa pengolahan dan berupa obat-obatan, Pak, sarana-sarana, Pak. Dapat bantuan dari Basnas kan bisa nambah gitu. Bisa nambah lahan juga, bisa nambah modal juga gitu, Pak. Alhamdulillah dapat ilmu juga dari kawan-kawan Basnas sendiri. Program Lumbung Pangan keunggulannya adalah di sini adalah melaksanakan pendampingan secara intens ya kepada para petani kecil terutama. Jadi mereka harus didampingi secara intensif dalam pengelolaan dan budidaya yang mengarah kepada budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti itu. Pendampingan dilaksanakan dalam beberapa tahap, diarahkan untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat secara mandiri. Sejalan dengan peningkatan kemampuan lumbung pangan dapat dikembangkan menjadi lembaga ekonomi pedesaan dengan bidang kegiatan yang lebih luas. Pada tahapan inisiasi dan penguatan lumbung pangan diarahkan kepada peningkatan kapasitas ketahanan pangan masyarakat melalui antara lain adalah bantuan penguatan modal usaha tani sebagai pemicu berkembangnya usaha kelompok berdasarkan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Kalau modal, jadi kita rinci semua itu, Pak. Dari mulai bikin galengan gitu ya, terus bibit. Total itu sekitar 35 jutaan. Panennya itu kalau satu hektar itu bisa mencapai 12 ton, Pak. Nilainya berarti kalau misalnya rata-rata 1 kilonya 6.000 ya
12 kali 6. Untungnya itu ya kalau modal 35, untungnya itu sekitar 17.500.000. Setelah bergabung dengan Basnas, yang tadinya biasa saya hasilnya cuman per 7.000 meter itu cuman 4 ton, sekarang alhamdulillah 5 sampai 5,5 ton. Harapan kami ke depan dari Basnas ada itu bantuan untuk pengiringan padi, Pak. Karena dari petani sendiri kalau di musim penghujan itu sangat kesulitan untuk mengeringkan padi, untuk itu harganya itu jatuh, Pak. Tolong untuk pihak Basnas disediain mesin pompa air gitu Pak, supaya pengairannya lancar. Harapan dari pendamping dan Basnas pada khususnya adalah para petani bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia mereka untuk lebih tumbuh dan berkembang menjadi petani yang berdaya, mandiri, dan sejahtera. Dari kami yaitu lebih ada peningkatan, Pak, baik di bidang pertanian dan juga di bidang sosial. Jadi alhamdulillah saya mengikuti Basnas ini tergugah hatinya untuk bisa bersedekah, bisa infak ke fakir-fakir miskin. Untuk saat ini di samping saya juga infak dan juga saya juga bisa mengeluarkan zakat malnya, Pak. Sejak diinisiasi tahun 2018, Balai Ternak Basnas juga melakukan pendampingan terhadap sektor peternakan di kawasan Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunaria. Di sini di pendampingan Basnas, khususnya di Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik, tugasnya itu mendampingin segala macam hal-hal tentang peternakan, ya, seperti mengawinkan ternak, terus mengedukasi peternak gimana caranya ternak sakit, penanganannya seperti apa, gitu ya, termasuk nanti kedepannya pemasarannya seperti apa, gitu. Di sini itu bentuknya kan pakai dana zakat, tapi zakatnya yang produktif gitu. Si dana zakat ini gimana caranya terus bergulir. Nah, tahapan-tahapannya apa aja? Pertama kita SKPM namanya, Studi Kelayakan Peternak Mustahik. Ya, kita mencari peternak binaan yang siap dibina, ya. Dia tergolong mustahik atau keluarga kurang mampu dan siap dibina gitu ya, dan mau maju kayak gitu. Setelah itu kita penyeleksian berkas, ya. Setelah berkas kita wawancara. Setelah semua itu rampung, ada pelatihan dulu. Pelatihan dasar peternak namanya, selama 3 hari. Semuanya selesai dan mereka dinyatakan diterima di balai ternak ini, ya. Kita bentuknya kelompok peternak gitu kan ya. Nah, saat ini jumlah teman-teman yang tergabung di kelompok balai ternak Bas Bogor itu ada 31 orang. Jadi si peternak dombanya turun di sini, dipelihara di sini. Tidak boleh dibawa pulang gitu. Dan masing-masing orang ini dapat 9 ekor. Ya, sisanya kita pendampingan setiap hari seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ade Rusmana. Saya tinggal di Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Saya merantau asli dari Tasikmalaya. Saya dapat tawaran dari Bapak RT untuk siapa warga yang mau bergabung di Balai Ternak Basnas, diajukan dengan syarat-syarat dan ketentuan
yang Basnas berikan kepada warga yang akan mendapatkan 9 ekor domba. Sungguh luar biasa tuh bagi saya, bantuan yang Basnas berikan kepada warga sekitar saya. Saya tadinya bukan orang peternak gitu, tapi tadinya saya orang kerja serabutan. Walaupun dulu sebelumnya ini lahan ada kandang dombanya. Saya pernah ikut ngambilin kotoran domba dalam keadaan ya kehidupan mepet, kerja apapun saya lakoni. Akhirnya secara tidak disangka-sangka datanglah bantuan yang Basnas itu. Apalagi Basnas ini banyak yang dikasihkan pengalaman kepada saya yang sangat tidak disangka-sangka. Tadinya juga orang buta beternak, diarahkan sama bapak pendamping, walaupun ya beberapa ya ada yang mulus, ada yang enggak gitu dalam hal pemeliharaan itu. Karena kan kalau saya mah bisa dibilang kalau bahasa itu mah interaksi gitu sama kambing. Agar para peternak bisa lebih berdaya dan tangguh dalam menjalankan bisnisnya, sejumlah strategi disusun bersama pendamping. Ya, pendampingannya yang pertama kita ada namanya kumpul kelompok atau rapat gitu ya. 1 bulan 2 kali mengevaluasi, kemudian menyusun rencana tindak lanjut ya dari evaluasi tersebut gitu ya. Kemudian pendampingan tiap hari kita ngecek kondisi ternak gitu ya, apakah ada yang sakit atau ada yang melahirkan gitu ya. Kemudian stok opnam, ya, populasi domba nih ya, ada berapa minggu ini, terus minggu depannya ada berapa gitu ya. Selain kegiatan rutinitas tadi ada juga kita tadi pembuatan pupuk kompos. Jadi si kotoran domba kita olah ya, kita fermentasi selama 1 bulan, setelah itu kita giling, kita kemas, kita jual. Alhamdulillah sih dengan pemeliharaan mah tergantung ketelatenan kita. Bapak pendamping itu mengajarkan saya itu yang namanya kerja cerdas itu, rumput itu 1 kali ngarit sehari bisa untuk 7 hari, 5 hari gitu. Saya bisa mengumpulkan beberapa gentong rumput untuk beberapa hari yang akan datang gitu, apalagi di musim hujan gitu. Capaian dari Basnas ini ada 3 hal. Yang pertama, mandiri secara finansial. Kemudian yang kedua ada mandiri secara spiritual. Dan yang ketiga, mandiri secara kelembagaan. Kita udah ngebentuk koperasi. Target kita bagaimana caranya si mustahik ini jadi muzaki. Yang tadinya menerima zakat, ke depan kita memberikan zakat kayak gitu ya. Dalam hal ekonomi alhamdulillah saya bisa merasakan. Lebih cenderung saya buat biaya pendidikan anak gitu. Kalau hari Jumat alhamdulillah saya tidak bisa meninggalkan yang namanya sedekah. Karena diarahkan kita harus sedekah. Jangan sampai kita disedekahin terus. Usaha lain di Balai Ternak Basnas Bogor ini yaitu integrated farming ya. Kita ada lahan gitu ya, kita nanam sayuran gitu yang pupuknya itu langsung dari kandang kita sendiri gitu, Balai Ternak. Jadi pupuknya kita olah, kemudian kita taburkan ya di lahan kita gitu, dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan gitu. Selain di lahan sini juga kita kerjasama dengan lumbung pangan di Sukabumi gitu. Kita mensuplai pupuk kompos yang sudah jadi ke mereka, dan tanggapan dari teman-teman di lumbung pangan juga hasilnya sangat memuaskan gitu ya. Mulai dari pertumbuhannya, kemudian mulai dari hasilnya lebih melimpah dan sebagainya. Pun nanti hasil dari integrated farmingnya itu kembali lagi ke masyarakat seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada Bapak pendamping yang telah mengarahkan saya dari mulai tidak bisa beternak sampai bisa beternak sebanyak ini, karena jasa, perjuangan, daya juang
orang-orang Basnas yang menitipkan uang kepada rekan-rekan kami sebagai peternak di binaan Basnas supaya kami bisa berkembang biak dan berbudaya dalam mengembangkan ternak yang Basnas berikan gitu. Acara ini dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional,